jaga tentara dan sahabat sampai barokah dari jangan sampai pulang. Roti. Mantaplah iman kita, mantaplah hati kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Orang percaya, bahkan selamat percaya, bahkan hukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Ayat Yohanes 3 ayat 8, karena begitu besar Allah akan hingga setiap orang percaya ada di saya yang percaya. Juga dalam Roma kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman dengan senantiasa menyertai kehidupan kita dalam Yesus berkati. Dan dengan akhirnya kita semoga dari kedengaran firman Allah ini kuat Tuhan dan Tuhan biarlah persetia serta keadaan Tuhan dalam dalam 1 Tawarik 16 ayat 15 nampaknya dengan 18 ayat berbicara. Nah, 15 sampai dengan 18 yang bunyi Allah. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham, dan akan banyak kepada Ishak. Diadakannya baginya, bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal, menjadi perjanjian kekal. Jadi kita adalah covenant yang menjadi perjanjian kekal. Jadi kita melihat janji Allah itu diucapkan ketika yang pertama, ya. Jadi perjanjian itu sebenarnya diberikan kepada yang pertama itu Abraham, sebagaimana kita baca. Anda bisa baca dalam Kejadian 15 ayat 7. Jadi persoalan tidak ada anak sampai kepada perbudakan. Allah memberkati dia dengan seorang anak perjanjian, walaupun ada anak-anak yang lain. Tapi anak perjanjian itu hanya Ishak. Mengapa tidak disebutkan anaknya Ismail dan Medan dan lain sebagainya itu keluar? Jadi anak perjanjian. Oleh karena itu anak perjanjian itu hanya, dan dari situ kita lihat di pasal 15 itu kita bisa melihat bagaimana kengerian akan terjadi kepada bangsa atau kepada keturunan dari Abraham itu 400 tahun lebih mengalami penjajahan oleh orang. Dan itu sudah dibuatkan terlebih dahulu. Dan itu dikenal 430 tahun lebih, 430 tahun. Jadi itu sesuatu yang cukup lama. Tapi sebagaimana janjinya, Tuhan akan mengumpulkan
diberikan, diperbudakan, digenapi. Dan Alkitab katakan, tanah yang dijanjikan tanah Kanaan itu. Saya baca di pasal 15 ayat. Jadi tanah Kanaan itu diberikan kepada orang, kepada keturunan dari Abraham. Abraham itu kan belum ada, tapi masih belum diberikan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Anda mungkin di tempatmu tidak ada sesuatu apa yang dikatakan oleh Alkitab dari mulai awal sampai akhir. Dan kalau engkau melihat kejadian, kau akan tahu bahwa betapa rulusnya Allah itu mengatakan, dan Allah menepati setiap apa yang dikatakan. Itu sebabnya dia Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak, Allah Abraham yang tidak ada menandingi. Bukan hanya sekedar kata-kata, dia telah menunjukkan melalui perbuatan-perbuatan. Dan Alkitab tidak pernah mengklaim ini dan itu. Alkitab berdiri sendiri dengan seperti tidak ada kita dari bukan dari sana itu ada itu. Ya, Allah membuat secara sendiri melalui Abraham untuk mendiami tanah perjanjian. Dan itu sebabnya Alkitab sangat saya referensikan untuk Anda baca dari mulai kejadian supaya Anda tahu kita yang sebenarnya sampai kalau kita kepada wahyu. Nah, jadi ada suku-suku di situ yang tinggal. Jadi itu akan dipersembahkan kepada Abraham. Kalau Anda katakan itu Tuhan bisa pasti surat Tuhan. Ya. Tanah orang Kewi, tanah orang Kenas, Atmos, Eris, Refaim, Amori, Gergasi, Yebus, dan lain sebagainya. Itu. Lalu kapan itu perjanjian itu turun kepada anak. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam kisah Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Dan Allah mengulangi kembali, Kanaan itu akan diberikan kepada generasi. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di sini kita di dalam kisah ini, dalam kisah Kanaan ini Anda bisa baca dari persoalan kelaparan sampai kepada berkat. Ya, masa-masa sulit ada musim kelaparan. Tapi Tuhan juga menyatakan bahwa mereka akan berkat. Itu, dia tidak boleh pergi ke masjid, harus tinggal tetap di Kristus. Dan dia taat dan menabur dia menua. Dan bahkan dikatakan prosperity. Kenapa dia taat terhadap iman? Tapi yang jelas, Allah mengatakan tanah perjanjian itu tanah Kanaan itu akan tetap diberikan kepada mereka, kepada generasinya. Dan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan itu pun dikenal oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kepadanya. Kita tadi baca satu ayat di ayat yang ke-18. Firman-Nya kepadaku, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik ayat itu. Ayat 17-nya, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan. Ketetapan itu adalah bagi Tuhan. Ketetapan itu sesuatu yang mengikat antara kedua belah pihak. Itu sebabnya Tuhan telah memberikan janji, dan ketika umatnya melakukan persyaratan, maka dia akan menggenapinya. Sebab dia katakan bagi Israel menjadi perjanjian yang
Jadi Allah itu tidak bermain-main. Jadi Yakub itu jelas ya dari persoalan permusuhan antara saudara ya, dan sampai dia melarikan diri ke pamannya karena saudaranya akan membunuh dia, Esau akan membunuh dia. Jadi ibunya menyuruh dia supaya pergi ke pamannya saja dulu supaya reda amarah saudara. Dan Tuhan memberkati dia, dan dalam sebuah perjalanan ke tanah tempat saudaranya itu, tempat pamannya itu, dan pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa di bulan kembali Kanaan itu akan diberikan, akan tetap diberikan, akan menyertai, memberkati dan melindungi. Jadi itu sebabnya Israel itu menjadi kuat dari zaman lampau sampai zaman sekarang. Itu akan tidak peduli apa. Dan kepada siapa lagi, walaupun tidak tercantum di situ, tapi ini saya ya, yang sudah diberikan kepada Israel, kepada yang percaya ya, kepada Israel hari ini, karena jauh yang memimpin dari kekal kepada kekal, dalam arti dari pundaknya. Ya. Kalau Anda baca bagaimana mereka dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain, dari satu negeri kepada negeri yang lain, mereka diperlakukan tidak baik sampai Tuhan akhirnya menepati dan memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka sesuai dengan perjanjian Abraham itu, dan itu akan terus digenapi sampai pada perjanjian. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa Israel akan hancur. Jangan pernah bermimpi Israel tidak akan hancur. Dia akan tetap ada selamanya sampai datangnya Tuhan lagi. Israel akan. Jadi jangan pernah bermimpi, Hamas jangan pernah bermimpi akan. Teroris jangan pernah mengharapkan Israel akan punah, tidak akan pernah. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Walaupun di tengah-tengah ketidakpercayaan kepada Sang Mesias, tapi mereka adalah biji mata. Tapi saya yakin dari antara orang-orang dari Yehuda, dari orang-orang Yehuda atau dari orang Israel itu, pastilah ada orang yang akan dipercaya. Yang Alkitab katakan, kalau Anda baca dalam Hizkiel orang yang berdiri dalam orang yang berdiri, dan saya yakin orang Israel untuk menjadi antara Israel dengan untuk berdoakan termasuk orang-orang dan dia kami tidak melaporkan bijak dan itu sebabnya perjanjian itu berlaku kepada generasi Abraham, termasuk bagi orang-orang yang percaya pada di pulau-pulau ini yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus itu adalah yang percaya kami tidak perjanjian Allah itu, perjanjian yang kekal itu akan dikenapi. Karena apa? Tuhan tidak pernah berdusta. Manusia boleh berdusta, tapi Tuhan tidak. Percayalah terus kepada Dia supaya dan hiduplah pada Dia.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan menolong kita terus percaya pada perjanjian Allah yang sudah perjanjian yang abadi, supaya tetap kita yakini dan kita pegang bahwa kalau tanah perjanjian itu di dalam orang Israel seperti tanah yang sekarang ini, kita kembali kita pada perjanjian itu sama dengan di mana kita akan menikmati surganya Tuhan bagi orang-orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini kiranya Tuhan memberkati dan kita berdoa kepada mereka Tuhan Yesus yang tidak sakit apa mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dia anak-anaknya yang nangis hidup buat kepada mereka yang situasi itu kita percaya bahwa Tuhan adalah super kebaikan selalu ada dalam dalam kesudahan tidak tahan karena padamu Tuhan tolong akan disediakan sehingga kami percaya pada kebaikan percaya pada Allah yang memberikan perjanjian yang akan terus memberkati orang-orang yang percaya. Nama Yesus yang percaya firman-Mu, kamu memberikan keluar, berkah, pertolongan, kamu keluar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya Tuhan tolong kita ketika kita mau istirahat, doalah kepada Tuhan supaya Tuhan terus menyatakan segala kebaikan kita. Dan apabila tidur, jangan lupa Tuhan baca firman Allah dan jangan lupa memperkatakan dan yakinlah Anda tidak akan rugi memperkatakan firman Allah dan akan Anda nikmati manfaat yang besar. Tapi